Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin untuk mempresentasikan sistem informasi manajemen. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Amrul Sarabani, absen 1. Perkenalkan, nama saya Danisa Putri Masilva, nomor absen 8. Di sini kami akan membahas mengenai 5 materi. Yang pertama, ada 4 ciri atau kriteria informasi berkualitas. Kedua, mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Ketiga, apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Keempat, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan organisasi bisnis itu sendiri? Oke, untuk selanjutnya, 4 ciri atau kriteria tentang informasi yang berkualitas. Yang pertama ada relevansi. Jadi sebuah informasi itu harus berkaitan dengan masalah atau keputusan yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, apabila kita membutuhkan informasi tentang jadwal di Polinema, maka yang kita perlukan adalah informasi tentang jadwal di Polinema, bukan jadwal di universitas lain. Yang kedua, akurasi. Informasi harus benar, bebas dari kesalahan. Eh, Apabila ada informasi yang salah, maka keputusan yang kita buat juga cenderung salah. Ketika ada completeness, informasi itu harus mencakup semua aspek yang kita butuhkan, baik itu eh, yang detail maupun yang umum. Sedangkan yang keempat adalah timeliness. Itu informasi itu harus tersedia pada saat dibutuhkan, jadi real time. Selanjutnya, Selanjutnya, informasi sumber daya utama bagi organisasi. Dasar pengambilan keputusan. Informasi membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Keunggulan bersaing. Organisasi yang memiliki informasi yang lebih baik dan cepat dapat merespon perubahan pasar dengan lebih efektif, memberikan mereka keunggulan dibanding kompetitor. Efisiensi operasional. Informasi yang tepat memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan proses operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. karakteristik SIM. Yang pertama, basis data. Jadi, hampir semua sistem informasi manajemen itu menggunakan basis data untuk menyimpan datanya. Yang kedua, terintegrasi. Eh, jadi, data-data yang disimpan di database ini bisa terintegrasi oleh sistem-sistem yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, user-friendly. Sistem informasi manajemen dirancang agar mudah untuk dipakai oleh orang yang non-teknis. Keempat, mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen membantu kita membuat analisis tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendatang. Selanjutnya, Selanjutnya, penggunaan SIM dalam pengambilan keputusan. Menyediakan informasi yang relevan. Analisis dan permodalan data untuk evaluasi opsi, oto- otomat, otomasi tugas rutin untuk fokus pada masalah kompleks, dan laporan real-time untuk monitoring dan deteksi masalah. tantangan-tantangan di dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada keamanan data. Jadi semakin hari itu memang keamanan data itu semakin baik, tetapi juga semakin lama semakin banyak ditemukan cara untuk menyerang.
Yang kedua ada adaptasi teknologi. Tidak semua orang itu paham akan yang namanya teknologi. Jadi mungkin ada yang baru memegang komputer atau baru memegang HP. Jadi mereka harus beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga ada biaya implementasi. Dalam biaya implementasi ini juga eh, tantangan ya. Jadi kita harus menyiapkan server untuk database-nya. Lalu mungkin karyawannya ada yang kesulitan dalam mungkin ada yang tidak punya laptop atau HP. Yang keempat data manajemen perubahan. Eh, ini khusus buat organisasi yang baru menerapkan. Jadi mereka harus menyesuaikan sudah ada sistem informasi manajemen yang sebelumnya tidak ada. Jadi mereka harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.